Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Nah, apa sih itu globalisasi? Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Ahmad Suparman menyatakan, globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu, benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Selanjutnya adalah faktor penyebab globalisasi. Faktor penyebab globalisasi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah perkembangan cara berpikir dan pendidikan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat semakin kritis terhadap berbagai informasi dan perkembangan dunia. Yang kedua adalah ketergantungan terhadap negara lain. Faktor penyebab globalisasi satu ini biasanya dialami oleh negara berkembang. Negara yang berkembang sangat membutuhkan barang-barang dan jasa dari negara maju. Yang ketiga adalah kebebasan pers atau media. Hal ini disebabkan karena pers atau media merupakan penghubung antara sebuah negara dengan masyarakatnya ataupun antara negara dengan negara lain. Dan ada pula faktor eksternal. Salah satu faktor penyebab globalisasi eksternal tentunya tidak lepas dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan pesat yang dialami ilmu pengetahuan dan teknologi akan menciptakan berbagai inovasi yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah perdagangan bebas. Hal ini terjadi karena mayoritas negara-negara di dunia saat ini menerapkan sistem ekonomi terbuka. Yang ketiga adalah kemudahan bermigrasi. Banyak orang sekarang ini bermigrasi dari suatu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan, misalnya menuntut ilmu, bekerja, berwisata, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kerjasama atau hubungan antar negara. Contohnya saja Indonesia yang bekerja sama dengan negara-negara lain, baik itu hubungan bilateral, multilateral, dan internasional. Selanjutnya adalah ciri-ciri globalisasi. Yang pertama adalah perubahan kemajuan dan perkembangan teknologi di segala aspek. Yang kedua adalah pasar dan produksi ekonomi negara yang saling bergantung. Yang ketiga adalah meningkatnya masalah bersama, misal dalam bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah aktivitas, interaksi, dan pertukaran budaya tanpa disadari. Contohnya kegemaran generasi muda terhadap budaya-budaya asing seperti K-pop dan budaya hip-hop dari barat. Selanjutnya ada pula dampak positif dan negatif dari globalisasi. Dampak positif yang pertama adalah kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang memudahkan kehidupan. Yang kedua adalah kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah kehidupan sosial ekonomi yang meningkat, misalnya saja dengan adanya online shop yang memfasilitasi pembelian produk secara online. Berikut adalah video ilustrasi mengenai perbedaan pembelian offline dan pembelian secara online. Selain dampak positif, globalisasi juga mempunyai dampak negatif, yaitu 1. Lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan sebagainya. 2. Memudahkan budaya barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai kebudayaan lokal. 3. Rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara. Dan yang terakhir adalah maraknya penyeludupan barang-barang ilegal. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai globalisasi dan kebudayaan. Selanjutnya, adapun kesimpulan yang telah saya buat bahwa globalisasi adalah suatu proses mendunia antar sesama manusia yang saling terbuka dan bergantung tanpa batas waktu dan jarak. Dengan adanya globalisasi, dapat memicu perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi yang dapat mempermudah kehidupan sehari-hari. Globalisasi pula dapat berdampak negatif apabila tidak dipergunakan dengan baik,
serta dapat memicu perubahan kebudayaan manusia dari segala aspek, baik itu di bidang sosial dan ekonomi, sampai ke kehidupan sehari-hari. Misalnya saja perubahan cara berpakaian yang mengikuti budaya kebarat-baratan. Hal ini apabila tidak dicegah dengan kesadaran masing-masing maka dapat menggeserkan nilai dan moral yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu, bijak-bijaklah bertindak dan berpikir di era globalisasi saat ini.